Halo sahabat tani sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, serta kita senantiasa diberi umur yang barokah. Amin. Gimana sahabat? Lancar puasanya kan? Di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai persiapan sebelum penanaman bibit semangka dilakukan sahabat. Banyak sekali hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sebelum penanaman bibit semangka dilakukan sahabat. Di antaranya pembersihan lahan, pengolahan lahan, pemasangan plastik mulsa, penyemaian benih, dan lain-lain. Namun sebelum kita membahas satu persatu tentang beberapa persiapan tersebut, mohon sahabat tani tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya, sehingga sahabat tani sekalian tidak ketinggalan seputar dunia pertanian. Jika sudah, terima kasih. Meski usia tanaman semangka hanya berlangsung sekitar 2 bulan saja, namun bukan berarti berkebun semangka merupakan pekerjaan yang sangat mudah. Mengingat perawatan tanaman semangka yang cukup rumit dan cukup menguras tenaga sahabat. Sehingga banyak hal yang harus diperhatikan sebelum penanaman dilakukan. Pertama, kita harus melakukan pengolahan lahan atau pembajakan lahan sahabat. Biasanya, saya menggunakan mesin rotari yang bertujuan untuk menjaga kegemburan tanah. Dan juga, dengan menggunakan mesin rotari, nantinya akan memudahkan kita untuk pembuatan bedengan atau gulutan sahabat. Dan biasanya ketika proses pengolahan lahan sedang berlangsung, pemberian pupuk dasar juga harus dilakukan sahabat. Namun kali ini saya tidak melakukannya karena setelah saya cek pH tanah masih sangat stabil, masih di angka 6,5 sehingga masih sangat layak untuk ditanami semangka. Oh iya sahabat, adapun pH tanah yang pas untuk tanaman semangka idealnya di angka 6 hingga 7,5. Ketika pH tanah melebihi angka tersebut, biasanya saya melakukan penaburan pupuk kandang atau pupuk organik yang banyak tersedia di toko pertanian. Dan ketika pH tanah di bawah angka 6, biasanya saya melakukan penaburan bahan basah seperti kapur dolomit atau abu sekam padi yang bertujuan untuk meningkatkan pH tanah, sehingga memungkinkan sekali untuk kita tanami tanaman semangka. Lalu kemudian setelah pembuatan bedengan selesai, langkah selanjutnya adalah pemasangan plastik mulsa sahabat. Untuk ukuran plastik mulsa bening yang saya gunakan adalah lebar 60 cm dan panjang 1000 meter, sehingga sangat mudah untuk kita terapkan pada bedengan tanaman semangka. Lalu untuk persiapan yang kedua adalah penyemaian benih. Dalam 1 hektar saya membutuhkan benih sebanyak 32 pak sahabat, atau sekitar 10.000 hingga 11.000 benih. Dan untuk media tanam saya membeli polybag mini dengan model anyaman, sehingga saya tidak perlu repot lagi untuk mengisi tanah ke dalam polybag mini, karena biasanya tanah yang digunakan untuk proses penyemaian benih pada polybag mini adalah tanah yang sudah dilakukan proses olahan. Untuk proses penyemaian benih pada polybag mini biasanya memerlukan waktu sekitar kurang lebih 7 hari sahabat.
Sambil lalu menunggu benih benar-benar siap untuk ditanam, saya mengerjakan beberapa hal untuk persiapan menjelang hari penanaman. Oh ya sahabat, untuk penyamaian benih atau proses germinasi, khususnya untuk benih semangka non biji, mohon maaf saya belum bisa menyajikan video untuk sahabat tani sekalian ya. Yang dikarenakan proses germinasi kali ini, saya menggunakan jasa penjual benih. Persiapan selanjutnya adalah pembuatan lubang pada bedengan. Karena metode penyiraman yang saya gunakan adalah metode manual, maka pembuatan lubang dengan diameter 15 cm akan memudahkan ketika penyiraman tanaman dilakukan. Dan untuk jarak tanam masih sama dengan musim kemarin sahabat, yaitu 55 cm, sedangkan jarak antar bedengan kurang lebih sekitar 3 hingga 4 meter. Kemudian, setelah pembuatan lubang dilakukan, langkah selanjutnya adalah menata pipa air dan juga melakukan penyiraman pada lubang bedengan. Hal ini bertujuan supaya tanah tetap basah hingga waktu penanaman tiba. Karena idealnya penyiraman bedengan dilakukan 2 hari sebelum penanaman. Dan juga biasanya saya melakukan pemupukan pratanam sahabat. Hal ini saya lakukan karena saya tidak memberi pupuk dasar. Maka hal ini bisa menjadi solusi atau pengganti supaya nantinya pH tanah tetap stabil dan tanaman cepat beradaptasi dengan tekstur tanah bedengan. Dan dalam 1 hektar saya memberi sedikit pupuk NPK Mutiara dan dimix dengan diazenon. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah dan juga mencegah adanya gangguan hama tanah seperti gayas ataupun hama tanah lainnya sahabat. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang petani semangka harus benar-benar disiplin dan totalitas dalam setiap pekerjaan. Mengingat usia tanaman yang hanya berkisar 2 bulan saja, tentunya perawatan tanaman tidaklah sama dengan tanaman sayur konvensional pada umumnya. Sehingga nantinya hasil panen bisa dikatakan berhasil dan sesuai dengan target kita. Baik sahabat, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam petani tangguh.